Amerika Serikat, AS, dan China secara kasat mata terus menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, terutama di perairan Laut Cina Selatan. Sederet isu geopolitik menyeret kedua negara raksasa ke ambang pertempuran. Rezim Xi Jinping yang punya ambisi menguasai perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi mendapat tantangan hebat dari Amerika. Meskipun militer Cina secara berkala membangun infrastruktur di sejumlah titik perairan tersebut. Tak hanya itu, Amerika juga merecoki keinginan Cina untuk mengokupasi Taiwan dan menjalankan doktrin satu Cina. Washington bahkan menyuplai senjata dalam jumlah masif ke Taiwan yang dinilai Cina justru sebagai tindakan provokatif. Dalam laporan yang dilansir dari Viva Militer dari Hong Kong Free Press atau HKP, seorang pejabat tinggi militer Amerika Serikat telah memperingatkan Cina secara langsung terkait aksi berbahaya di Laut Cina Selatan. Perwira tinggi militer Amerika itu tak lain adalah Laksamana John Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik AS atau Indo-PACO. Paparo dikabarkan telah melakukan kontak langsung dengan Komandan Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA, Jenderal Wu Yanan. Keduanya berkomunikasi via panggilan video Selasa 9 September 2024. Meskipun memperingatkan tindakan militer Cina yang dianggap berbahaya, Paparo tetap berupaya membangun perundingan antara militer kedua negara. Tujuannya tak lain untuk menurunkan tensi ketegangan dan mencegah konflik di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataannya, Paparo memberikan pernyataan kepada Wu terkait komunikasi positif yang harus terus dibangun secara lanjut oleh Angkatan Bersenjata AS atau US Armed Forces dan militer Cina. Pada kesempatan itu juga Paparo mendesak militer Cina untuk menghentikan semua aktivitas yang dinilai Amerika berbahaya, terutama yang bersifat represif dan memiliki resiko konflik tinggi. Komando Teater Selatan yang dipimpin Wu bertanggung jawab atas aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang menjadi tempat armada tempur Cina dan jumlah masif. Armada dari Komando Teater Selatan kerap terlibat dalam serangkaian konfrontasi tingkat tinggi dengan kapal-kapal asing, terutama dengan milik Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana memproduksi senjata bersama dengan Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat Taiwan, Rupert Hammond Chambers, pada Rabu 19 Oktober 2022. Namun demikian, hingga kini belum ditentukan senjata mana yang akan diproduksi bersama oleh Amerika Serikat dan Taiwan. Namun ada kemungkinan pembuatan senjata akan berfokus pada penyediaan lebih banyak amunisi dan teknologi rudal. Kabar tentang rencana produksi senjata Amerika Serikat dan Taiwan ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, berpidato kepada sebuah forum di Universitas Stanford pada Senin, 17 Oktober 2022. Blinken menanggapi pidato Presiden Cina Xi Jinping yang mengatakan bahwa Beijing tidak akan pernah melepaskan penggunaan kekuatan atas Taiwan. China mengecam Amerika Serikat atas penjualan senjata terbarunya ke Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Taiwan. Pemerintah Biden mengumumkan penjualan senjata senilai 1,09 miliar dolar ke Taiwan
termasuk 355 juta dolar untuk rudal udara ke laut Harpoon dan 85 juta dolar untuk rudal udara ke udara Sidewinder. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan hal ini secara terang-terangan melanggar prinsip satu Cina dan sangat merusak hubungan Cina-Amerika Serikat. China dengan tegas menolak dan mengutuk keras serta akan mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanan. Ketegangan dan retorika keras antara Amerika Serikat dan China atas Taiwan telah meningkat sejak Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi pulau itu di bulan lalu. Semenjak kedatangan Pelosi ke Taipei, setidaknya ada 2 kunjungan kongres lainnya dan beberapa gubernur negara bagian Amerika Serikat yang semuanya dikecam oleh China. Presiden Joe Biden berpotensi menandatangani perintah eksekutif dalam beberapa bulan mendatang untuk membawa pembatasan investasi. Kepada wartawan, Mao menjelaskan serangkaian proyek yang didanai China dalam pembangunan di sejumlah negara kepulauan Pasifik, seperti rumah sakit di Papua Nugini dan asrama di perguruan tinggi Kepulauan Solomon. Sementara itu, Biden mengundang sejumlah wilayah seperti Mikronesia, Kepulauan Marshall hingga Fiji untuk mengambil bagian dalam pertemuan pada 28 dan 29 September 2022. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuding Amerika Serikat menghasut perang dengan memasok senjata ke Taiwan. Bahkan ia juga menyebut bahwa AS telah melanggar kedaulatan China lantaran mendukung Taiwan. Hal itu disampaikan Mao Ning dalam jumpa pers harian di Beijing pada Kamis 2 Maret 2023. AS disebut menjual sejumlah senjata canggih ke Taipei dan telah menciptakan ketegangan di Selat Taiwan. Diketahui, Taiwan membeli sejumlah amunisi senilai 619 juta dolar Amerika Serikat. Salah satu amunisi yang dibeli yakni rudal untuk melengkapi persenjataan pesawat tempur F-16 Taiwan. 美国声称尊重领土主权，却在台湾问题上走边缘、搞突破，违背自身政治承诺，向中国台湾地区出售先进武器。美国说要和平，却在世界各地发动战争、煽动对抗。美国强调要尊重维护国际秩序，却大搞非法单边制裁，将国内法凌驾于国际法之上。 China meminta agar AS merenungkan kembali tindakannya yang membuat hubungan bilateral kedua negara semakin keruh. Di sisi lain, tindakan penjualan senjata AS ke Taiwan diklaim telah melanggar prinsip satu China. Langkah Amerika Serikat tersebut dinilai telah merusak kepentingan keamanan Beijing dan merusak hubungan China-AS. Beijing pun mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu China dan menghentikan penjualan senjata ke Taiwan. Selain itu, China juga meminta agar Amerika Serikat menghentikan hubungan militer dengan Taipei. Hal itu perlu dilakukan guna menciptakan stabilitas di Selat Taiwan. Kini, ketegangan antara China dan Amerika Serikat berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dipicu oleh kunjungan politisi tingkat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan hingga balon China yang sempat terbang di langit Montana beberapa waktu lalu. Amerika Serikat memastikan pihaknya akan mengirimkan senjata yang dibeli Taiwan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat kemarin pada Sabtu 8 April 2023. Politisi bernama Michael McCall itu berjanji di hadapan Presiden Tsai Ing-wen ketika berada di Taipei Guest House. Taiwan's strength, openness, and resiliency is the envy of Communist China. For the CCP fears its own people more than anything. And the oppressed people of China only need to look across the straits to see what a democracy really looks like. And as the House Foreign Affairs Committee Chairman, I sign off on all foreign military sales, including weapons to Taiwan. And I promise you, Madam President,
we will deliver those weapons. We are doing everything we can in Congress to speed up these sales and get the weapons that you need to defend yourself. Tak hanya senjata, Amerika Serikat juga berjanji akan memberikan pelatihan kepada militer Taiwan. McCaul pun memastikan dukungan tersebut bukan untuk perang, melainkan perdamaian. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Taiwan meningkat akhir-akhir ini. Militer China menggelar patroli tempur selama 3 hari di dekat wilayah Taiwan terhitung sejak Sabtu, 8 April 2023. Kapal militer negeri tirai bambu itu bahkan tampak terang-terangan mendekati Taiwan. Terkait hal ini, petugas administrasi penjaga pantai Taiwan pun telah memperingatkan kapal militer China itu untuk segera mengubah arah. 大陆131军舰，这里是中华民国海巡署100拐沟艇广播，你现在已经严重破坏地域和平、稳定及安全，请你立刻转向驶离。如果你继续前进，我将采取驱离措施。 Sementara itu, Taiwan menuding China tengah melakukan aksi balasan atas pertemuan Ketua DPR Amerika Serikat dengan Presiden Taiwan Tsai. Taiwan juga menuding aksi China tak hanya merusak perdamaian dan stabilitas, tetapi juga berdampak pada keamanan regional.